Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan tentang daripada perkembangan pergerakan Pi Network step by step menuju ke fase berikutnya, yaitu tinggal menuju ke KYC massal dan juga ke open mainnet saja. Nah, kemudian di sini admin akan mencoba merangkum berbagai macam informasi dari berbagai mancanegara berkaitan dengan proyek Pi Network. Silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Nah, di sini untuk informasi yang pertama dikutip daripada Pi News, X Pi News. Ini adalah salah satu media Twitter ya, dan di sini juga ada simbol negara. Nah, ini seperti Amerika Serikat. Kemudian di sini jaringan Pi akan memicu inovasi dan juga membuka kemungkinan baru di tahun mendatang. Kemudian juga memunculkan sejumlah besar aplikasi di blockchain. Kemudian kita juga bisa melihat tentang informasi yang beberapa waktu sudah admin sharingkan dalam channel ini tentang daripada podcast terbaru dari core team, kemudian juga berkaitan dengan mata uang baru yang akan segera lahir, yaitu BRIS. Dan BRIS itu sendiri ya, sebagai bentuk informasi tambahan untuk rekan-rekan semuanya, BRIS itu adalah salah satu mata uang digital baru dan juga itu juga dikatakan mengadopsi sistem blockchain. Dan untuk BRIS sendiri itu baru akan listing ya, atau baru akan terrealisasi. Nah, mungkin ke depan ya pada Agustus 2023. Nah, kita tinggal nantikan saja. Dan itu adalah seperti mata uang US dollar dan lain-lain ya, atau seperti USDT. Nah, kemudian di sini untuk mendaftar BRIS ya kita tidak bisa ya rekan-rekan. Jadi ketika koin tersebut sudah listing ya kita harus semacam membeli ya. Jadi tidak bisa untuk melakukan pendaftaran karena BRIS mungkin tidak bisa dimainin ya. Karena di sini dalam kolom komentar ada yang bertanya bagaimana cara mendaftar BRIS, dan BRIS itu sendiri adalah gabungan berbagai mancanegara ya, atau berbagai negara-negara yang ikut bergabung dengan proyek tersebut. Salah satunya ya Rusia, Cina, kemudian 5 negara yang lain, termasuk ada 41 negara yang sudah mendaftarkan diri, termasuk juga Indonesia. Kemudian kalau kita lihat dalam Twitter daripada PX News, nah di sini itu kita bisa melihat dalam bio-nya, nilai jaringan Pi dengan rasional, gunakan fakta yang nyata untuk membuktikan bahwa konsensus dan upaya kami memanglah benar. Jadi di sini untuk daripada Pi Network itu banyak sekali komunitas-komunitasnya dan juga grup-grup ya di berbagai belahan di seluruh dunia. Kemudian rekan-rekan itu juga bisa melihat ya daripada pergerakan perkembangannya itu dari berbagai mancanegara untuk proyek yang satu ini. Di antaranya di sini kita juga bisa melihat salah satu perkembangan komunitas Pi Network ya, yaitu yang ada di Korea. Tim Spin Korea memposting foto pertemuan pada bulan Juli ya di dalam YouTube Short pada 4 Agustus kemarin. Kemudian pertemuan ini di Seoul atau di ibu kota Korea, meminta anggota mendiskusikan kemajuan pekerjaan. Kemudian juga ada pertemuan secara rutin yang meningkatkan komunikasi dan efisiensi dengan kerjasama. Kemudian di sini untuk daripada tim Spin NFT Korea akan maju dan berkontribusi secara global. Nah, di sini kalau kita lihat dalam simbolnya spin FT ya rekan-rekan, ini juga ada simbol Pi Networknya. Nah, ini saya rasa juga merupakan salah satu komunitas daripada proyek Pi atau Pi Network Coin. Nah, ini juga banyak sekali informasi daripada yang disampaikan oleh PX News. Nah, kemudian di sini kita kembali ke informasi berikutnya ya, informasi yang paling update 2 jam yang lalu berkaitan dengan syarat open mainnet, yaitu persyaratan untuk meluncurkan open mainnet. Nah, di sini dikutip daripada General Chat ya, artinya di sini itu di dalam chat Pi Network, di dalam aplikasi rekan-rekan masing-masing. Di sini itu kita juga bisa melihat dalam screenshot ya, dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, di sini tentang daripada open mainnet, syaratnya itu ada berapa ya, nanti rekan-rekan itu juga bisa dipelajari. Nah, kemudian di sini kalau kita terjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia ya, dalam percakapan di ruang obrolan Pi Network, open mainnet hanya akan diluncurkan saat jaringan lebih kuat dan siap. Yang pertama di sini harus lebih banyak pionir yang lolos KYC, kemudian yang kedua lebih banyak pionir yang harus bermigrasi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, aplikasi yang lebih berkualitas harus lebih dahulu dikembangkan, termasuk daripada fitur-fitur atau tugas lainnya. Jadi intinya di sini untuk menuju ke open mainnet ya seharusnya itu rekan-rekan semuanya sudah lolos KYC dan memiliki saldo available balance, termasuk juga adanya pembaharuan fitur-fitur ya di dalam aplikasi Pi Network itu sendiri. Kemudian jaringan Pi masih dalam pengembangan dan saat ini sedang direncanakan enclosed mainnet fase ketiga untuk memberikan waktu untuk langkah ya daripada 1, 2, dan 3 di atas. Karena itu membutuhkan waktu dan juga kesabaran.
Kemudian untuk masalah daripada tanggal resmi open mainnet di sini masih belum diumumkan. Ini adalah informasi yang bisa dikatakan ya cukup valid ya di dalam ruang obrolan Pi Network, dan kita sedang memasuki daripada fase enclosed mainnet, fase yang ketiga. Kemudian di sini kita beralih ke informasi berikutnya ya, masih dalam open mainnet ataupun masalah KYC. Mengapa terburu-buru meluncurkan open mainnet ketika sekitar 90% pionir memiliki sedikit peluang untuk lolos KYC. Jadi di sini memang kita bisa menyaksikan ya, untuk pionir yang sudah lolos KYC itu hanya berapa persen saja, atau mungkin ya sekitar 10% ya dari total 50 juta ya. Ada sekitar 5,6 juta yang sudah KYC, kemudian 90% masih belum KYC. Seperti yang diprediksi berulang, bahkan dengan ICO yang beruntung, Pi akan mencapai nilai terendah atau berpotensi menjadi tidak berharga saat permintaan pasar berada pada titik terlemahnya. Nah, ini adalah salah satu pendapat daripada PX News ya. Dan kalau kita lihat, ketika Pi Network benar-benar diluncurkan atau dilistingkan di dalam bursa-bursa ya, seperti di dalam CMC ataupun Binance dan lain-lain, itu akan berlaku sifat yang sama dengan koin konvensional ya, atau daripada koin-koin yang sudah ada sebelumnya, dan berlaku hukum pasar ya, yaitu bersifat fluktuasi, bisa naik dan bisa turun dengan cepat sesuai dengan permintaan pasar. Nah, kemudian kalau kita beralih ke informasi berikutnya ya, masih dalam saluran Twitter, karena di dalam Twitter di sini informasinya sangat cepat sekali ya, per detik itu langsung muncul, dan juga dari berbagai mancanegara di seluruh dunia, jadi sangat mudah sekali untuk kita bisa mengaksesnya. Dan di sini kita bisa membuka daripada Twitter Pi International News tentang daripada proyek Pi Network. Di sini sudah diikuti 56.000 pengikut dan banyak sekali informasi yang ada di sini. Kemudian 24 menit yang lalu di sini juga menggambarkan informasi. Nah, di sini ada list speaker for International GCV Twitter Space konferensi di Afrika. Kemudian Pi International Community Continue Strength GCV ekologi konstruksi. Jadi di sini kita juga bisa melihat tentang daripada berita, atau bisa dikatakan ya seperti sekilas info di negara Afrika ya, atau benua Afrika tentang daripada GCV ya rekan-rekan juga bisa menyaksikan. Nah, di sini banyak sekali informasinya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat informasi berikutnya ya, masih di dalam Pi Revolution atau di dalam Pi International News yang retweet daripada postingan Pi Revolution. Nah, di sini tentang daripada komunitas Pi Network Afrika berkumpul, kemudian bergabung dengan pionir di seluruh dunia dalam menampilkan pencapaian komunitas. Jadi di sini kalau kita lihat perkembangan komunitas di Afrika ya seperti berikut. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk sesi video dan foto. Kemudian di sini untuk daripada Pi International News juga menampilkan ya rekan-rekan berita dari berbagai mancanegara. Nah, kita juga bisa melihat di sini itu juga menggambarkan informasi yang cukup mantap berkaitan dengan Garuda Pasifik yang ada di Indonesia ya, mendukung Pi Bank. Nah, di sini kita juga bisa melihat. Nah, di sini ada Pi Bank, yaitu Pi Bank, bank digital jaringan Pi dalam dunia keuangan yang berubah dengan cepat. Stabilitas keuangan dan peluang pengembangan sangat penting bagi individu dan juga masyarakat. Kemudian di sini Pi Bank sebagai lembaga keuangan yang mengembangkan ya, memperkenalkan layanan tabungan, transfer, dan juga berbagai layanan lainnya di masa yang akan datang. Dan bergabunglah dengan Pi Bank ya, Anda tidak hanya memupuk kebiasaan menabung, kemudian juga berkontribusi untuk pengembangan komunitas Pi secara keseluruhan. Nah, ini adalah secara garis besar atau pengenalan daripada Pi Bank ya. Nah, di sini saya bentuk screenshot. Nah, oke rekan-rekan, dan saya rasa sekian dulu konten dari saya berkaitan dengan pergerakan perkembangan Pi Network ya. Kalau di sini kita ulas, ini durasinya sangat panjang sekali karena banyak sekali informasi demi informasi yang bertebaran di luar sana, terutama Pi Network itu ya bisa dikatakan salah satu proyek terbesar pada abad ini ya, yang mana di sini sudah diikuti atau sudah ditambang lebih dari 50 juta pionir penduduk dunia. Dan di sini itu juga kita bisa melihat untuk komunitasnya itu sangat solid dan bisa dikatakan untuk harga GCV itu ya, itu sangat kompak sekali. Meskipun juga ada berbagai macam kalangan komunitas yang tidak setuju dengan GCV atau memiliki pandangan harga yang lain. Dan bagaimana pendapat rekan-rekan, silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.